Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersertalah atau bersamalah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ibu, pelajaran yang pertama adalah dari kita ambil di antara sifat-sifat orang yang bertakwa harus kita ketahui. Jadi Bu, kita belajarnya dari cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, yang mengatakan maksudnya kalian ini, kita ini maksudnya toh semuanya belum dikatakan cinta, paham Al-Quran, iman dengan Al-Quran dengan benar, kecuali kalian ini, kita ini belum dikatakan imannya terhadap Al-Quran benar, cintanya terhadap Al-Quran benar, pahamnya terhadap Al-Quran benar, kecuali apa? Satu, apabila kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, maka kita takut dan ngeri. Ulangi ya Bu ya. Kita ini belum dikatakan betul-betul cinta pada Al-Quran, ya, iman kepada Al-Quran, paham kepada Al-Quran dengan benar, kecuali ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, kita takut dan khawatir. Berarti tuntutannya apa? Ngerti atau paham? Kita ini belum dikatakan paham Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, iman dengan Al-Quran dengan benar, kecuali satu, ketika kita membaca ayat, ya, ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, kita ngeri, takut dan ngeri, khawatir, takut, ngeri dan khawatir. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, neraka, siksa, laknat, termasuk di dalamnya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang siksa, azab, neraka, laknat, ya, kita takut dan khawatir. Bu, mungkin nggak Bu, orang yang nggak ngerti yang dibaca ada rasa takut dan khawatir? Takut dan khawatir. Iya. Nggak mungkin ngerti. Maka minimalnya kenapa? Kita terbantu dengan Quran terjemah ini. Ayat azab, siksa. Ya. Jadi kalau kita ada ayat yang tentang azab, ada ayat yang menjelaskan tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat, kok kita biasa-biasa aja? Kemungkinan Bu, kita nggak paham. Yang paling ngeri apa? Mengabaikan. Alah, nakut-nakutin, apa-apa, ntar masuk neraka juga banyak temennya. Hah, itu ngeri lagi tuh. Bu, kita nggak boleh loh Bu, karena kita nggak suka sama orang, Allah kita tinggal. Mohon maaf nih gini, misalkan ada seseorang nih, kita nggak senang sama orang itu, terus saya nggak mau deh kalau masuk surga ada orang itu, lebih baik saya di neraka. Loh, itu kan bodoh banget kan? Loh, dia benci dengan seseorang, itu urusan dia dengan orang itu. Jangan sampai kita ya meninggalkan Allah. Kan banyak orang punya masalah dengan manusia, Allah ditinggal, ya dia akhirnya hancur. Mestinya kalau kita punya masalah, kita semakin dekat kepada Allah. Ada? Sekali lagi, jadi kita ini belum dikatakan paham, ya, cinta, iman kepada Al-Quran dengan benar, kecuali apa tadi? Satu, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab, siksa, neraka, laknat, kita takut, ngeri dan khawatir. Tuntutannya berarti harus paham. Gimana orang nggak ngaji, gimana mau paham?
Sehingga Bu ada ayat tentang sisa, tentang azab, tentang neraka, enggak peduli Bu. Nah, disinilah Bu, kata Ibnu Abbas, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang hanya sekedar khatam tetapi tidak paham. Sekali lagi ya. Aku lebih suka, kata sahabat Ibnu Abbas, kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja. Dengan apa? Dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar. Ketimbang hanya sekedar khatam, khatam tetapi tidak paham. Artinya mana yang baik? Khatam atau paham? Paham dan khatam. Ya, khatam dan paham. Ulangi lagi. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya akhirnya datang juga. Aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang khatam tetapi tidak paham. Tukang pakai kursi Dengan pengertian. jangan dipaksakan. Iya, biasanya pakai kursi. Biasanya pakai kursi. Iya, pakai kursi. Gak usah malu, enggak. Sama saya aman aja. Enggak. Dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar. Dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang khatam tetapi tidak paham. Ini kan nasihat yang menarik sekali, Bu. Khatam dan Ibnu Abbas ya. ya dari sahabat Saya Ibnu Abbas. surat itu Ustaz Al-Baqiyah ya, itu kita baca gitu. Orang tidak paham ya. Ya, jadi saya ulangi. Aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang sekedar khatam tetapi tidak paham. Tidak. Ini menunjukkan apa, Bu? Allah nggak membebani kita, Bu. Iya. Kita nggak harus hafal Quran. Karena yang disebut ahlul Quran, Bu, yang disebut ahlul Quran itu adalah orang yang mengamalkannya. Walaupun dia nggak hafal sama sekali. Tetapi kan kenapa kita buat program, ya paling tidak seperti ayat-ayat pendek tadi itu, kita hafalkan. Kenapa, Bu? Biar menjadi saksi nanti ketika ditanya oleh malaikat. Bener kamu ini iman, cinta pada Al-Quran? Ya benerlah malaikat. Kamu hafal ayat Al-Quran mana? Nggak ada. Loh. Masa dari zaman berhala, nanti zaman kiwari, ya. Masih aja tetap, ya, nggak nambah-nambah hafalannya. Padahal satu ayat tadi Ibu bisa gunakan untuk sholat. Contohnya sholat witir, pas witir ya, setelah Al-Fatihah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ibu karena ini satu ayat, Ibu boleh ulangi 3, 5, 6, 10 kali gak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Apalagi sambil merenungkan. Karena Ibu kan ngerti artinya tadi. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersertalah atau bersamalah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Mungkin di ketiga atau kelimanya Ibu merasakan ayat itu. Nah, bagus kalau kita hafal yang panjang bagus. Tetapi nilai paham itu, Bu, rasa di hati kita itu ada. Ya enggak? Kan yang sering kita baca berlalu gitu saja. Makanya dengan satu ayat pendek ini, ya nanti kita akan berikan. Pokoknya setiap saya hadir saya akan berikan PR. Ya. Paham artinya bisa Nah, akan lebih merasa kita kan.
Iman yang benar jangan sampai berhenti di situ. Ada lebih tingkat yang tinggi yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan sudah iman ini. Tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berarti orang beriman jangan hanya berhenti tingkatnya sampai iman. Ada tingkat yang tinggi lagi dari iman apa? Takwa. Mau jadi orang yang beriman dan takwa itu harus apa? Jujur. Gak mungkin bisa menjadi orang yang beriman dengan benar. Gak mungkin bisa jadi orang bertakwa kalau gak jujur. Nah, biasanya yang gak jujur ibu-ibu atau mama? Bapak-bapak. Sekali lagi, biasanya yang gak jujur ibunya anak-anak atau kaum istri. Bapaknya anak biasanya. Bapaknya anak. Ustaz, jadi kalau kita ini jangan bergaul sama kalian orang suka bohong dulu nih. Nih, Nggak usah. kalau kita ada orang teman yang suka bohong, suka ngomongin orang, ya. Kalau tujuannya hanya bergaul, yakin kita akan hancur kalah. Karena daya tarik keburukan itu lebih dahsyat. Tapi kalau berniat untuk mengingatkan, menyadari, mendakwakan, insya Allah ibu kuat. Itu pengaruh loh bu. Niatnya betul-betul ingin mengingatkan, insya Allah jauh lebih kuat dibanding hanya sekedar gaul nggak enak. Berapa banyak orang yang sudah ngerti karena nggak enak bu ikut-ikutan. Nggak enak masa diajak ke neraka nggak ngikut tuh kan. Nauzubillah nih. Itu namanya nggak punya prinsip. Apa kata Nabi? La takunu ima'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang ima'ah. Ima'ah itu apa? Pelin-pelan. Nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Kalau orang berbuat baik, dia berbuat baik. Kalau orang berbuat dosa maksiat, dia juga ngikut. Tapi apa kata Nabi? Wattinu anfusakum. Apa artinya wattinu anfusakum? Jadilah kamu orang-orang yang berprinsip. Kalau orang-orang berbuat baik, berbuatlah kamu baik, bahkan lebih baik daripada umumnya orang berbuat baik. Tapi ada kata-kata kuncinya apa? Tapi berbuat baik itu bukan karena orang berbuat baik, tapi karena fitrahnya, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, kita berbuat baik. Beda enggak? Orang buat baik saya baik, tapi enggak. Saya akan berbuat lebih baik daripada umumnya manusia, karena ini memang fitrahnya Allah yang diberikan kepadaku, dan ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada orang nggak baik, nggak ngaruh kita. Makanya ibu kalau mau infak sedekah, mohon maaf nih, kalau ibu mau infak sedekah nggak usah tanya-tanya temannya, lu infak berapa? Saya 100. Oh ya udah deh kalau gitu aku 50 aja. Ya Allah ya. Ya, ketika ada apa list untuk diputarkan ini ya. Ada temennya bu, ada temennya. Mohon maaf ya, secara ekonomi jauh dari dia, tapi infaknya lebih banyak, gede bu. Terus gini, alah sok banget miskin aja infak banyak coba. Kan hatinya kotor nih orang ini. Iya. Koyo banget sok infak banyak. Ya. Terus begitu diputarkan gitu. Ibu ini sudah semua, ibu kok belum? Oh iya ya. Nah, kayaknya udah cukup deh, saya nggak usah. Ya Allah. Nah, lihatin. Loh, ada contohnya aja ada kok. Jadi bu, kalau kita tuh mau beramal, keikhlasan kita 50 ya 50. Kok kemudian kok teman banyak kita tergerak. Ya Allah, aku ada uang masih ada lebih kok. Aku kok cuma nambah nggak apa-apa. Jangan dia sudah dia sudah 100 ya, dan niatnya 100. Terus temannya pada 50. Aku 100 sendiri, kurangin deh. Iya. Nah, kalau bisa nambah, paling nggak sudah. Ya segitu aja. Ikhlas itu nggak dipengaruhi dengan yang lainnya. Ya, kalau nambah baik. Masa sudah diamalkan dikurangin bu? Maka mohon maaf bu, ketahui. Termasuk orang yang bodoh adalah apa? Orang yang menyesali kebaikan yang pernah dia perbuat. Oh nyesel aku bantu dia, tolong dia. Dulu ketika lagi susah, lagi sulit tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang boro-boro datang ke rumah. Terima kasih enggak itu? Nyesel aku. Bodoh, hapus kebaikan kita. Wong kita nggak nyesel itu sudah kita lakukan kok. Makanya ibu, penyesalan itu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Ya kan? Kalau di depan pendaftaran, kalau di akhir penyesalan gitu. Tapi kalau dia berbuat jelek kita ingatnya situ.
Nah, itu salah kita. Jelek itu urusan dia. Ibu mohon maaf nih saya tanya. Nggak bayar apa nggak balas. Iya, ibu punya tetangga nggak baik, jahat dia. Itu masalah nggak? Iya. Masalah nggak? Masalah. Enggak, itu masalah dia. Kenapa ibu masukin ke dalam diri ibu? Yang ngerusak diri hati kan, wong yang dia punya masalah kok ibu bawa-bawa ke diri ibu. Dia nggak baik biar. Ya capek akhirnya. Iya. Emang amalmu sudah baik. Oh kita ngurus orang lain. Tadi yang termasuk orang yang bodoh, kita punya masalah dengan manusia, Allah yang kita tinggal. Kan coba enak sekali ketika orang itu sudah paham tauhid ya Bu ya. Imannya benar ketika ada masalah. Gimana aja kok sampai terjadi seperti itu? Dia jawab, qadarullah. Nikmat gak Bu? Ringan gak? Ringan coba. Iya ini gara-gara aku padahal sudah tak sayang. Aku tidak percaya banget tapi kurang ajar dia. Itu coba. Padahal itu tak bantu, tak tolong. Mungkin lagi kebaikan. Yang sudah menjadi amal saleh pudar. Iya kan? Tapi kalau bilang qadarullah, selesai kan? Sudah, memang bukan rezekinya. Ya. Nah, ini anggap roti kue. Sudah di tangan kita pegang. Begitu kita makan, mau makan anak cucunya minta. Kita kasih nggak? Kasih. Berarti rezeki siapa? Ada. Nah, padahal sudah kita pegang di tangan. Memang bukan rezeki kita. Berapa banyak orang yang susah sulit dibantu ditolong. Udah ditolong malah nyakitin, malah memfitnah, malah ngejahatin. Ya kan? Memang kadang-kadang kita juga nggak bisa nyalain orang itu Bu. Kadang-kadang kitanya yang terlalu percaya. Kan nggak ada. Bim salah bim, ketemu langsung dibohongin kan Bu. Mesti ada sebabnya kita sendiri. Ya mungkin jalan disitulah Allah memberi teguran pada diri kita. Jadi saya lanjutkan ya Bu ya. Orang yang artinya begini, belum kita dikatakan ngerti, paham Al-Quran, cinta iman kepada Al-Quran dengan benar. Tadi kalau kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, kita kok nggak ada rasa takut, khawatir dan ngeri. Berarti kita belum paham. Gimana paham? Berarti harus belajar. Malu bertanya? Ya nggak ngerti gitu aja lah Bu, nggak sampai sesat. Kok kejem banget sampai sesat, cuma nggak sampai tempat gitu aja deh. Sesat kan kalau itu mungkin itu perbuatan setan, kan kita nyalain setan. Iya. Setan. Ya enggak. Ngungkit-ngungkit itu perbuatan yang dibisikkan setan. Biar apa? Biar kita ini rusak amalnya. Ibu ngerti nggak? Setan paling seneng kalau orang ada masalah dia memaki-maki, mengumpat, berkata kasar, bahkan berkata laknat, kutuk. Kan nggak boleh. Kenapa? Setan semakin dikutuk, dilaknat, dia semakin membesar kata Nabi. Bahkan seolah-olah bisa sebesar rumah. Yang itu kita semakin lemah. Tapi kita benci sama setan, kita ta'awud, kita baca ya Al-Quran, kita istighfar, kita berzikir, ya, kita sholawat Nabi, dia akan mengecil. Pernah nih Bu, perhatikan satu peristiwa besar ketika Rasulullah dengan Abu Bakar, ya, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab gunung yang adab akhlaknya kurang baik, perilakunya kurang baik. Datang, ya dikira Rasulullah dengan Abu Bakar lagi ngobrol. Tiba-tiba orang ini ngejelek-jelekin, ngumpat-ngumpat Abu Bakar. Dasar kamu nih orang nggak baik, Allah cari muka, Allah gitu. Abu Bakar senyum-senyum aja Bu, santai saja Bu. Ya Rasulullah juga masih di situ, senyum juga Rasulullah. Tapi namanya ya si Arab Badui ini terus semakin jelek bahasanya, semakin kasar lah gitu Bu. Allah sok-sokan, dermawan, bantu menolong. Alah, kamu itu cuma riak aja kan gitu. Marah dia. Kalau dia eksperimen, kurang ajar kamu. Rasulullah langsung pergi Bu. Kemudian Abu Bakar heran kan, loh, kalau Rasulullah meninggalkan saya. Kemudian si Arab Badui itu ditinggal, dikejar sama Abu Bakar, mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kok tinggalkan aku? Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika kamu tadi dimaki-maki, difitnah, dikata-katain jelek tadi itu apa? Malaikat itu ada di belakang kamu, mendampingimu. Sabar ya. Ini orang bodoh. Sabar, istighfar saja kamu. Ingat Allah, gak usah pedulikan dia. Rasulullah tersenyum karena Rasulullah kan diberi kelebihan, berarti melihat malaikat kan gitu ya.
Tapi ketika kamu tadi terus sampai marah-marah tadi, malaikat pergi. Nah, ngapain aku di situ? Aku juga meninggalkan diri. Maka lalu Abu Bakar istighfar, astagfirullahaladzim. Berarti pada saat itu tadi aku dikuasai oleh syaitan. Ibu ngerti ketika kita memaki-maki, ketika kita marah-marah, Bu, itu nggak terkontrol kita, Bu. Mama ingat apa? Istighfar apa? Ada kan yang kayak gitu? Iya. Mana orangnya? Mana? Masa lalu. Loh, tanpa kita sadari. Ya kan? Halo. Assalamualaikum. Gak usah nyalain setan. Dasar setan. Setan dimaki-maki, dikutuk, dilaknat, dia semakin seneng. Karena tanpa kita sadari kita berkata-kata kasar. Ngikuti dia. Setan. Karena itulah yang memang diinginkan oleh setan. Jadi mesti kita nyebutnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Paling enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak usah sambil lihat temannya qul a'udzu birabbin nas, enggak usah gitu. Ya. Kalau kita pas tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak usah gitu juga, biasa aja. Astagfirullah. Pas syaitan melihat temannya. Apa lu ribut syaitan gitu ya? Ada seorang istri ya, suaminya kurang ajar, nggak sholat, judi, mabuk, main perempuan ya. Terus pas baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaminya pas ngelihat, kamu kok pas syaitan ngelihat aku? Apa itu maksudnya? Enggak panjang. Astagfirullah. Lantaran. Yang kedua, kita belum dikatakan cinta, paham Al-Quran, iman kepada Al-Quran dengan benar, ya. Kecuali apa? Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, tentang hidayah, tentang rahmat, ya. Kecuali ketika kita membaca ayat-ayat tentang apa? Hidayah, surga, rahmat, kasih sayang Allah, kita apa? Memuji Allah dan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkannya. Belum cinta kepada Allah. Kita belum dikatakan cinta, iman kepada Al-Quran, paham Al-Quran, kecuali ketika apa? Ketika membaca ayat tentang surga, rahmat, hidayah, kasih sayang, kita memuji Allah dan kita kemudian ya kita memuji Allah, Masya Allah. ya kita memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Rahmat. Ya, rahmat, kasih sayang. Kemudian kita memuji Allah dan minta pertolongan kepadanya. Memuji Allah dan minta pertolongan kepadanya. Nyanyi Allah, Bu, ya. Ya, dan minta pertolongan kepadanya. Apa, Bu? Agar kita mendapatkan, agar kita diberi. Diberi apa? Minta pertolongan Kepadanya. Maksudnya apa? Agar diberi. Minta pertolongan dan agar diberi. Diberi tadi apa? Ya hidayah, ya surga, ya rahmat, ya kasih sayang. tulis juga Ya. diberi hidayah. Agar diberi saja, Mami. Nanti balik lagi, agar diberi itu berarti agar diberi yang pertama tadi apa? Ya hidayah, ya surga, ya rahmat, ya kasih sayang. Daripada pengulangan lagi, tapi itu maksudnya. Kan kadang-kadang kita jarang kan, Bu? Halo? Iya. Ibu ketika membaca ayat tentang surga biasa aja kan? Halo? Iya. Nah, tapi setelah hari ini Bu praktekkan tadi. Rahmat, kasih sayang. Contohnya ayat tentang surga. Nih, Bu. Tentang surga kan banyak ayat tentang surga. Ya, contohnya ayat tentang surga gimana? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
sebaiknya kita berhenti sejenak. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Itu gampangnya prakteknya gitu loh, Bu. Ya. Jadi kalau ada tentang neraka, ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka-Mu. Maaf kan, kalau kita kadang-kadang baca nggak lanjut aja kan Mami. Padahal mesti tadi sejenak berhenti kita. Kan sering kita temukan khalidina fiha abada. Nah, tentang surga kan misalkan, ya kalau tentang surga apa? Ya Allah, dengan rahmat-Mu masukkan aku ke dalam surga. Kalau tentang neraka, ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka-Mu. Itu namanya kita paham, Bu. Berarti selama ini banyak orang yang mempraktekkan seperti itu atau lanjut aja baca. Ya lanjut. Kenapa? Nggak tahu.